Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Kevin Romanua. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara atau tindakan yang perlu kita lakukan agar motor tetap terawat. Pertama, yaitu penggunaan bahan bakar yang sesuai. Maksudnya ialah penggunaan bahan bakar turut mempengaruhi dari kinerja mesin motor. Sehingga cara merawat motor agar tetap awet adalah dengan menggunakan bahan bakar dengan beroktan di atas 90 untuk menyempurnakan pembakaran dalam mesin motor. Berbeda jika Anda menggunakan bahan bakar yang berkualitas rendah yang bisa meninggalkan kerak pada sistem injeksi dan mengakibatkan kerusakan pada komponen mesin. Maksudnya di sini adalah kita harus menggunakan bensin sesuai dengan oktan atau ukuran dari kualitas bensin yang dipakai. Jadi misalnya kita menggunakan motor matic yang memiliki kompresi 11:1, maka kita harus menggunakan bensin atau bahan bakar yang memiliki oktan yang bisa atau yang sesuai dengan kompresi dari mesin tersebut. Yang kedua itu adalah memperhatikan kondisi aki dan kelistrikan pada motor. Memperhatikan kondisi aki juga sangat penting dalam merawat motor. Ini dilakukan agar aki motor selalu terjaga, terutama jika motor menggunakan teknologi injeksi. Dimana kita tahu bahwa motor-motor keluaran tahun terbaru ini sudah tidak menggunakan lagi kickstarter atau engkol. Jadi motor akan bergantung keras pada aki, yang mana aki ini nanti akan membantu motor untuk menstarter atau menyalakan mesin menggunakan tombol starter yang ada pada stang. Jadi jika kita tidak memperhatikan kondisi aki atau kelistrikan ini, jadi sewaktu-waktu kita bisa saja terkena imbasnya, yaitu akinya tidak bisa memutar gear pada mesin untuk menyalakan motor itu. Nah, karena si aki ini merupakan sumber listrik untuk sistem penghidupan bahan bakar yang saya bilang tadi. Terus jika air pada aki motor berkurang, kita bisa menambahkan air aki dengan membawa aki tersebut ke bengkel aki agar ditambah lagi airnya supaya listrik yang bisa disimpan atau disalurkan oleh aki tetap stabil dan optimal. Namun jikalau memang akinya sudah memang harus diganti, ada baiknya kita menggantinya agar hal-hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi pada saat kita mengendarai motor kita. Kemudian yaitu mengganti oli secara berkala. Mengganti oli merupakan hal yang rutin yang harus dilakukan dalam merawat motor. Minimalnya 2 bulan sekali, terlebih jika motornya sudah menempuh jarak 1000 km. Terus jangan sampai motor ini kekurangan pelumas, karena hal ini akan mengakibatkan si mesin akan terganggu. Dan bukan hanya itu saja, pastinya jikalau mesin sudah si oli mesin tadi sudah tidak lama diganti, ada waktunya dia si oli ini akan menguap, yang mana nanti jumlah atau volume si oli dalam mesin akan berkurang. Hal itu mengakibatkan nanti si mesinnya atau komponen-komponen mesinnya tidak terlumasi dengan optimal, sehingga mengakibatkan si mesin akan lebih cepat panas dan pastinya gear-gear dalam mesin nanti akan mudah aus dan bahkan rusak.
Kemudian perhatikan keadaan ECU. Cara merawat motor selanjutnya ialah memperhatikan ECU atau Electronic Control Unit agar kondisi dan kinerja pada sistem injektor pada motor selalu bekerja dan berfungsi dengan baik. ECU ini merupakan otak atau kepandaian dari si motornya. Jadi si ECU lah yang mengatur nanti beberapa sensor yang ada pada injeksi, baik sensor-sensor yang terletak pada motor. Jadi jika si ECU-nya ini terganggu, maka kinerja injeksi pada motor akan berkurang yang mengakibatkan si motor pasti mogok atau tidak bisa berjalan. Kemudian yaitu perawatan busi. Busi merupakan pemantik api yang sangat diperlukan dalam proses pembakaran pada mesin. Jika terjadi kerusakan pada busi, maka proses pembakaran pada mesin tidak akan sempurna dan mengakibatkan si mesin jadi kurang bertenaga. Dan parahnya lagi, nanti akan membuat motor kita tidak menyala dan mogok. Dan jika si busi tadi tidak menghasilkan api, lebih baik kita menggantinya. Yang optimalnya untuk mengganti busi ini sekitar 10.000 km sekali. Dan jangan lupa untuk dicek apabila kita melewati keadaan atau kondisi jalan yang banjir, itu rentan si busi terkena air. Nah, jikalau si busi tadi terkena air, dia tidak akan menyala atau menghasilkan api. Jadi kita lepas dulu businya, kita keringkan, baru kita pasang lagi agar si motor bisa hidup. Kemudian yaitu jangan terlalu sering membiarkan si tangki motor dalam keadaan kosong. Hal ini akan mengakibatkan si motornya mati pastinya. Kemudian si tangki yang kosong tadi akan juga mengakibatkan kerusakan sistem injektor pada motor. Karena apabila si tangki kosong, maka kotoran yang terdapat pada tangki akan mudah terserap dan akan menghambat kinerja si mesin motor. Yang penting kita tahu si motor ini butuh bensin untuk menyala, yang mana si bensin nanti akan disalurkan ke injeksi dan injeksi akan menyemprotkan bensinnya ke mesin. Jadi jikalau si tangkinya kosong, dan ini kan pasti ada kotoran dalam tangki. Nah, si kotoran ini nanti akan masuk injeksi, dan apabila si kotoran ini masuk ke injeksi, pasti jalur atau jalan si bensinnya pasti tersendat-sendat. Nah, begitu juga nanti si injeksinya akan mengalirkan bensin ke mesin pasti tersendat, dan hal ini mengakibatkan si motor pasti tidak akan bisa jalan, atau ruang bakar dari si mesin pasti tidak akan bisa menyala. Dan juga tangki yang kosong juga akan mengakibatkan si tangki ini lebih cepat korosi, karena seperti yang kita tahu bahwa si tangki ini pasti memiliki uap air yang terjebak di dalam tangkinya. Nah, apabila si tangki ini kosong, maka uap air itu akan menyebar ke beberapa titik pada tangki, dan jikalau ini diteruskan atau dibiarkan secara lama, maka uap air tersebut akan membuat tangki kita yang terbuat dari besi akan korosi dan berkarat. Jadi jangan terlalu sering membuat tangki bensin dari motor kita kosong ya. Dan terakhir itu melakukan servis rutin, yang mana untuk melakukan servis ini sangat penting. Setidaknya itu setiap 3 bulan sekali untuk mengecek kondisi yang ada pada motor. Atau mungkin jika si motor sering digunakan, maka pasti lebih sering lagi atau lebih cepat lagi periode waktunya untuk si pengecekan servis motornya.